Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu agentur travel yang ada di Jember dengan tema strategi pemasaran Divatur dalam menghadapi agen travel online. Sebelum itu kita perlu mengetahui tentang profil dari Divatur Travel. Jadi Divatur adalah salah satu travel agent yang hanya melayani umroh dan haji plus. Divatur Travel berlokasi di Jalan Gajah Mada nomor 33 Gerdu, Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Selain melayani umroh dan haji plus, Divatur juga melayani tur religi, yaitu tur-tur Islamik. Lalu yang selanjutnya yaitu beberapa paket yang ditawarkan oleh Diva Travel. Yang pertama yaitu paket quad, paket 10 hari, Mekah, Anjum, Madinah, Diyarbakir dengan harga mulai dari Rp25.800.000. Lalu yang kedua yaitu triple, paket 10 hari, Mekah, Anjum, Madinah, Diyarbakir dengan harga mulai dari Rp26.600.000. Lalu yang ketiga ada double, paket 10 hari, maka Anjum, Madinah, Diyarbakir dengan harga mulai dari Rp28.300.000. Lalu yang selanjutnya yaitu online travel agent atau yang sering disebut dengan OTA. Seiring perkembangan zaman, kebutuhan manusia pun semakin meningkat, khususnya dalam memanfaatkan internet untuk mengakses jasa transportasi, baik lewat darat maupun udara. Sehingga tidak perlu harus pergi ke lokasi penjualan tiket dan antri menunggu membeli tiket, mendorong munculnya online travel agent atau OTA. OTA hadir dengan menjual produk dan paket wisata yang memanfaatkan teknologi internet. Offline travel agent ini tidak seperti OTA yang memfokuskan penjualannya melalui internet. Lahirnya agen perjalanan berbasis aplikasi online atau OTA seperti Traveloka, Tiket.com, dan Pergi-Pergi tidak hanya merubah gaya hidup orang dalam mengagendakan perjalanannya. Lebih jauh, OTA tersebut bahkan mampu mendisrupsi cara berbisnis yang dijalankan agen perjalanan konvensional. Dengan kata lain, OTA ini sudah berkembang di masyarakat karena saat ini masyarakat lebih ingin mendapatkan suatu tiket perjalanan dengan instan atau mudah, atau dengan kata lain OTA ini memudahkan konsumen sehingga tidak perlu datang ke tempat travel agent untuk mendapatkan informasi lebih lanjut secara rinci dan secara lebih luas. Lalu yang selanjutnya yaitu pesatnya perkembangan teknologi. Pesatnya perkembangan teknologi menyebabkan persaingan di antara para pelaku usaha pariwisata, industri perjalanan, khususnya travel agent. Perkembangan internet yang semakin canggih ini memunculkan dampak yang kurang baik bagi Biro Perjalanan Wisata. Hal ini terjadi karena informasi-informasi pariwisata yang sebelumnya dapat wisatawan peroleh dari Biro Perjalanan Wisata, kini dapat dengan mudah diperoleh melalui internet. Juga perkembangan teknologi ini juga mempengaruhi dari travel konvensional tersebut. Mengapa demikian? Karena pengaruh yang terus tumbuh di berbagai pasar wisata, informasi konsumen berkaitan dengan informasi konsumen dan perilaku pemesanan, mereka telah berubah secara drastis sejak layanan online atau OTA ini dikembangkan di masyarakat. Sehingga pertumbuhan industri perjalanan bisnis membutuhkan teknologi informasi untuk mengelola meningkatnya kualitas pariwisata. Karena perkembangan teknologi ini, wisatawan cenderung lebih memilih menggunakan akses teknologi internet. Sehingga travel agent yang masih menggunakan sistem online mengalami kemunduran,
bukan kemunduran, mengalami penurunan secara drastis. Karena apa? OTA hadir dengan menjual produk dan paket wisata yang memanfaatkan teknologi internet. Sehingga offline travel agent ini tidak memfokuskan penjualannya melalui internet. Mereka hanya menjual produk perjalanan dan jasa terkait kepada pelanggan atas nama pemasok seperti maskapai penerbangan, penyewaan mobil, tour, dan travel. Dengan kata lain, OTA ini sangat memberikan memberikan sedikit dampak negatif bagi travel agent konvensional, karena dengan adanya OTA ini travel agent mengalami sepi konsumen. Mereka lebih memilih memesan tiket secara online tanpa perlu datang ke tempat travel agent konvensional. Lalu yang selanjutnya yaitu produk yang ditawarkan. Offline travel agent tidak seperti OTA yang memfokuskan perjalanannya melalui internet, seperti menjual produk perjalanan dan jasa terkait kepada pelanggan atas nama pemasok seperti maskapai penerbangan, penyewaan mobil, jalur pelayaran, hotel, dan kereta api. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, konsumen memilih OTA, dengan kata lain mereka ingin membeli tiket dan mendapatkan informasi secara lebih luas dan rinci melalui internet atau web resmi yang menjual beberapa travel perjalanan. Sehingga travel agent konvensional ini mengalami konsumen seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dan bahkan ada beberapa travel agent konvensional yang sudah tutup permanen karena dengan alasan tadi sepinya konsumen yang datang. Lalu yang kedua yaitu tur dan paket liburan yang menggabungkan beberapa produk, paket wisata, liburan, dan ada juga yang melayani umroh dan haji plus seperti travel agent Divatur. Karena semakin canggihnya OTA ini, para pebisnis dari OTA ini mengembangkan travel mereka dengan menggabungkan beberapa produk seperti paket wisata, liburan, umroh, dan haji plus. Lalu yang selanjutnya yaitu membuat pengaturan perjalanan untuk pelancong bisnis. Beberapa travel agent spesialis dalam perjalanan komersial bisnis, dan ada juga yang melayani sebagai agen penjualan umum untuk perusahaan berpergian ke luar negeri. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk menambah minat konsumen, OTA ini memberikan inovasi-inovasi terbaru seperti dengan menjual agen bisnis seperti travel berpergian ke luar negeri dengan tujuan untuk bekerja, bisnis, atau untuk dinas. Dari usaha OTA ini masuk ke dalam bidang industri wisata yang menambah devisa negara. Oleh karena itu, layaknya seperti industri-industri yang lain, industri pariwisata juga menghasilkan produk. Produk yang dihasilkan adalah berupa layanan jasa yang diberikan oleh macam-macam travel agent. Sedangkan konsumen dari produk yang dihasilkan tidak lain adalah wisatawan itu sendiri. Sehingga adanya persaingan OTA dan travel konvensional ini memunculkan lahirnya agen perjalanan berbasis aplikasi atau OTA tadi, karena harus mengikuti perkembangan zaman tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu pengaruh OTA bagi travel konvensional. Yang pertama yaitu layanan yang ditawarkan OTA menyulitkan travel agent konvensional untuk tetap bisa bersaing karena pengaruh dari harga yang ditawarkan OTA yang di bawah standar tersebut. Maksud dari harga di bawah standar tersebut adalah biasanya travel agent yang menggunakan sistem OTA ini menawarkan harga-harga promo di bawah harga normal. Karena travel agent konvensional ini menggunakan harga normal, mereka tidak bisa menggunakan harga promo karena harus membayar pajak sekitar 20% bagi perusahaan tersebut. Sehingga konsumen ini
lebih memilih untuk menggunakan jasa layanan OTA demi memenuhi kebutuhan travel perjalanan mereka. Lalu yang kedua yaitu pelayanan yang diberikan oleh travel agent konvensional akan jauh lebih aman, misalnya untuk refund tiket atau asuransi. Ini adalah salah satu keuntungan dari travel konvensional dibandingkan online travel agent. Mengapa? Karena ketika konsumen membatalkan pesanan mereka bisa refund tiket atau asuransi. Dengan langkah-langkah yang dipermudah lebih tepatnya, dan jika mereka menggunakan OTA, online travel agent, mereka akan sedikit kesusahan untuk refund tiket atau asuransi jika pembatalan pemesanan tiket. Lalu yang ketiga yaitu terjadinya penurunan penjualan tiket travel agent konvensional yang sangat signifikan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, karena banyaknya OTA yang tersebar, sehingga travel konvensional ini mengalami penurunan penjualan tiket yang sangat signifikan karena konsumen lebih memilih untuk membeli tiket perjalanan mereka melalui jasa OTA ini karena tadi menawarkan potongan harga di bawah harga normal. Lalu yang keempat, OTA mampu mengubah pola pembelian tiket pelanggan menjadi self-service sehingga bisa menyebabkan menurunnya lapangan pekerjaan. Kemungkinan besar tidak akan bertahan lama di masa depan, ditambah dengan pesaing yang menjual sistem tiketing ke masyarakat umum yang menyebabkan siapapun bisa menjual tiket. Tidak hanya travel agent yang memiliki lisensi secara legal untuk menjual tiket saja. Dalam analisis dengan kemunculan OTA, maka memiliki dampak yang buruk terhadap penjualan tiket travel agent konvensional. Bahkan dari beberapa travel agent konvensional rata-rata terjadi penurunan 35 hingga 50% per tahunnya semenjak kemunculan OTA di Indonesia. Lalu yang selanjutnya yaitu strategi menghadapi travel online. Strategi menghadapi travel online bagi Diva Tour and Travel. Yang pertama yaitu komunikasi pemasaran. Perusahaan menerapkan strategi efektif dalam memasarkan produk melalui komunikasi pemasaran. Diva Tour dalam meningkatkan kinerja perusahaan ada beberapa bentuk komunikasi pemasaran yang dilakukan. Yang pertama yaitu melalui brosur, banner, baleho, Facebook, Twitter, blogger, dan web. Diva Tour Travel ini lebih gencar lagi menawarkan produk mereka dengan cara yaitu melalui brosur, banner, baleho yang disebar di seluruh wilayah. Lalu menggunakan juga media sosial dengan internet yaitu Facebook, Twitter, blogger, dan web. Sehingga wisatawan yang ingin membeli tiket atau produk dari Diva Tour ini bisa menghubungi melalui Facebook, Twitter, blogger, dan web. Atau ingin menanyakan lebih detail dan lebih rinci lagi juga bisa menghubungi media sosial tersebut. Yang selanjutnya yaitu Diva Tour juga memberikan pilihan paket umroh yaitu paket VIP, Ebat Wisata, paket standar Diva Wisata, dan paket hemat Taiba. Lalu yang selanjutnya yaitu komunikasi pemasaran dengan bertemu langsung dengan calon jamaah untuk memberikan informasi yang benar dengan sesuai kemauan konsumen. Konsumen bisa dengan puas bertanya dan memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhan konsumen yang solutif. Pada bagian ini, konsumen bisa dengan puas bertanya dan memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga membantu karyawan memiliki kemampuan yang baik di bidang public speaking pemasaran. Selain itu, berfungsi untuk memberikan informasi kepada konsumen, sehingga konsumen diharapkan agar tidak tertinggal soal informasi yang diinginkannya. Produk yang dikomunikasikan akan dipertimbangkan oleh konsumen, tergantung dari seberapa efektif komunikasi yang dilakukan oleh produsen.
Bila komunikasi berjalan efektif, maka konsumen akan tertarik dan produsen akan mendapatkan keuntungan. Divatur Jember merupakan perusahaan yang melakukan komunikasi pemasaran untuk menginformasikan produknya kepada calon konsumen. Lalu yang selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran Divatur dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu periklanan. Pemanfaatan media sosial termasuk Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Media sosial ini diyakini akan mampu meningkatkan tingkat penggunaan jasa layanan terhadap Divatur. Periklanan merupakan salah satu cara dalam bagian komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh Divatur Jember. Tujuan dari periklanan sendiri adalah sebagai cara memberikan informasi baru untuk calon konsumen dan mengingatkan konsumen atau pelanggan terkait citra Divatur Jember. Periklanan yang dilakukan oleh perusahaan sudah dilakukan secara beragam. Media sosial ini diyakini mampu meningkatkan tingkat penggunaan jasa layanan terhadap Divatur. Keberadaan iklan juga sangat penting bagi Divatur dalam menjelaskan dirinya kepada konsumen. Iklan masih efektif dan mampu mendongkrak potensi calon konsumen dalam menggunakan jasa layanan Divatur. Iklan yang disajikan tentunya harus menarik dan memicu pembaca mencari tahu dari kebenaran sebuah iklan, dan juga harus mengandung kalimat yang jelas dan persuasif. Lalu yang selanjutnya yaitu promosi penjualan. Promosi penjualan yang dilakukan dengan menggunakan alat-alat promosi. Promosi penjualan ataupun potongan penjualan selama ini kurang mampu menyentuh minat konsumen untuk menggunakan jasa layanan Divatur. Promosi sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh Divatur untuk mengkomunikasikan manfaat dari produknya dan untuk meyakinkan konsumen agar membeli. Untuk menciptakan dan memelihara keunggulan. Dari apa yang ditawarkan, sebagian besar produk yang berhasil membutuhkan penjualan promosi yang digunakan oleh Divatur. Perusahaan ini menggunakan alat-alat promosi. Salah satu contoh promosi penjualan yang dilakukan oleh Divatur biasanya kegiatan event dan sebagainya. Promosi penjualan juga memberikan potongan harga agar mampu menyentuh minat konsumen untuk menggunakan layanan jasa Divatur. Promosi dalam pemasaran juga perlu dilakukan dengan bentuk yang sangat menarik, sehingga mudah memberikan promosi kepada konsumen. Lalu yang ketiga yaitu public relation. Divatur Jember akan berusaha untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadapnya dengan menjadi mitra atau partner kerjasama dalam bentuk kegiatan termasuk sponsorship. Public relation adalah usaha yang direncanakan oleh Divatur secara terus-menerus dengan sengaja untuk memberikan tujuan, membangun dan mempertahankan pengertian timbal balik antara organisasi dan masyarakat. Tujuan lain dari public relation ini adalah untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap Diva Travel agar menjadi mitra atau partner kerjasama dalam suatu kegiatan sponsorship. Namun dari public relation ini, Divatur juga memiliki kekurangan. Salah satunya yaitu kegiatan public relation ini sangat minim dan cenderung tidak terorganisir dengan baik. Kegiatan public relation bersifat sporadis karena siapa saja dalam perusahaan bisa menjelaskan untuk melayani konsumen. Untuk sementara waktu, guna memenuhi target peningkatan jumlah konsumen, maka kegiatan yang bersifat public relation perlu dilakukan dengan bermitra dengan pihak lain dan sebagainya. Lalu lanjutan dari strategi pemasaran. Yang keempat adalah penjualan personal. Divatur Jember menggunakan penjualan personal sebagai alat pemasaran yang paling utama.
Penjualan personal dilakukan dengan door-to-door kepada beberapa instansi atau lembaga yang berpotensi menggunakan jasanya. Penjualan perorangan adalah komunikasi langsung atau tatap muka antara agen difatur dengan agen difatur kepada calon konsumen untuk memperkenalkan produk mereka. Difatur Jember menggunakan penjualan personal sebagai alat pemasar yang paling utama. Difatur juga menggunakan jasa orang lain untuk menekan tingkat kunjungan konsumen. Dengan kata lain, melibatkan pihak luar dalam menggalang konsumen, maka perusahaan akan memberikan komisi atau tips pada pihak luar dan akan dibebankan pada biaya perjalanan. Artinya, penggunaan jasa lain tidak efektif dalam meningkatkan jumlah konsumen, karena dalam meningkatkan jumlah biaya. Untuk selanjutnya, difatur tidak perlu melibatkan pihak luar atau makler konsumen dalam menekan tingkat penggunaan jasa. Perusahaan harus lebih mampu menyiapkan diri bersaing di era digital dengan strategi komunikasi pemasaran yang lebih efektif, efisien, dan menjadi sponsorship. Lalu yang strategi pemasaran yang terakhir yaitu pemasaran secara langsung. Pemasaran secara langsung adalah suatu proses atau sistem pemasaran di mana orang atau organisasi yang melakukan pemasaran tersebut berkomunikasi langsung dengan konsumen. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Difatur salah satunya menggunakan media sosial di antaranya Facebook dan Instagram. Manfaat menggunakan media sosial di antaranya mudah dilakukan, low cost, cepat, dan jangkauannya luas. Selain itu, media sosial digunakan karena media ini identik dengan pasar kaum muda. Hasil pemasaran langsung yang dilakukan perusahaan media sosial terlihat dari banyaknya DM atau direct message yang masuk melalui akun dari Difatur. Direct message yang masuk ini hanya sekedar untuk bertanya produk, menawarkan diri mereka menjadi agen atau pemesanan langsung. Pemasaran langsung perusahaan selama ini kurang efektif dan tidak terarah. Karena mengapa demikian? Hal ini dibuktikan dengan melemahnya tingkat kepercayaan konsumen pada Difatur. Dibuktikan dengan penurunan pada jumlah konsumen. Dan ini adalah beberapa tips travel agent bertahan di masa pandemi. Yang pertama yaitu menggunakan BPJS Ketenagakerjaan. Beberapa travel agent yang ada di Indonesia sudah mendaftarkan seluruh karyawannya dengan BPJS Ketenagakerjaan. Karena dengan adanya BPJS Ketenagakerjaan yang masih aktif, dapat membantu karyawan saat berada di situasi sulit. Karyawan yang mendapatkan 10 bulan gaji dan pencairan dana BPJS tidak perlu takut lagi kurangnya gaji mereka karena sudah ada stok dari uang BPJS Ketenagakerjaan. Lalu yang kedua yaitu bantuan organisasi pemerintah. Dalam hal ini Astindo telah memberikan bantuan berupa paket sembako bagi anggota yang berdampak pandemi. Sebagai salah satu contohnya yaitu karena beberapa ketenagakerjaan yang terpaksa diberhentikan atau dirumahkan sementara. Yang selanjutnya yaitu mengikuti pelatihan online. Beberapa travel agent mengajak seluruh anggota
untuk mengikuti pelatihan online terkait digital marketing selama pandemi. Pelatihan ini dimaksudkan untuk menambah kemampuan para anggotanya agar tetap produktif walaupun di rumah saja. Lalu yang keempat yaitu membuka bisnis baru di luar agen perjalanan. Yang ini dikhususkan bagi anggotanya yang memiliki kemampuan di bidang lain dapat memanfaatkan peluang tersebut dengan membuka bisnis lain. Salah satu yang paling diminati adalah bisnis di bidang kuliner. Lalu yang selanjutnya mengandalkan perjalanan domestik. Dalam kondisi pandemi saat ini, melakukan perjalanan internasional memang dinilai belum efektif untuk dilakukan. Oleh karena itu, pelaku agen perjalanan diminta untuk mengutamakan perjalanan domestik saat melakukan penawaran bisnis dengan kliennya. Membuat paket tur domestik yang menarik. Dan mengedepankan minat masyarakat. Lalu yang terakhir yaitu melalui media sosial. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, media sosial ini juga sangat berpengaruh bagi travel agent di masa pandemi saat ini. Karena konsumen tidak bisa berpergian keluar dari rumah mereka bisa membeli, mereka tetap bisa menikmati perjalanan dengan membeli produk travel dari rumah masing-masing. Contohnya tadi menggunakan web resmi, WhatsApp, telepon, dan bisa direct message melalui Instagram ataupun menggunakan media-media sosial lainnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.